siang Kak. Siang Kak. Boleh tahu ini dengan siapa sebelumnya? Oh, saya Nadia Putri. Yang kemarin juga saya ya Mbak. Betul. Habis dari mana Mbak Nadia? Habis dari kuliah sih. Oh kuliah di mana kalau boleh tahu Mbak? Oh, kuliah di Unesa. Deket sini ya berarti Mbak? Yang deket Intan sih. Kebetulan. Oh agak main jauh. Iya, lanjut. Mbak Nadia udah makan siang belum tadi? Sudah sih, kebetulan makan siang dulu baru kesini tadi. Naik apa Mbak? Oh, naik motor sih, naik motor. Oh, naik motor sendiri ya Mbak? Macet nggak Mbak? Macet sih pastinya kalau siang tuh. Iya sih lumayan kalau Surabaya itu Iya, selalu padat. iya. Semester berapa Mbak kalau boleh tahu? Oh, saya semester 3. Oh masih lumayan baru ya Mbak. Jurusan apa Mbak? Jurusan tata busana. Oh tata busana Unesa Ketintang itu ya? Iya, Vokasi ya berarti? Iya, betul, vokasi. Itu temannya adik saya ada yang di sana Mbak. Wah, Itu namanya Ferry, tahu nggak Mbak? oh, kayaknya adik tingkat ya. Oh adik tingkat. Iya, Oh, kayak angkatan, oh iya semester 3 ya Mbak? Iya, semester semester 3. 3. Itu kayaknya maba sih. Mm-mm. Mbak Nadia sebelumnya udah pernah konseling? Pernah sih sekali. Oh jadi ini bukan pertama kali ya Mbak Nadia? Iya, kedua kalinya. Ya, sebelumnya Mbak Nadia posisinya udah nyaman belum ini? Udah sih, aman-aman. Udah ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Nisa. Mbak Nadia bisa panggil Kak atau Mbak aja, atau mungkin kalau lebih nyamannya Nisa ya nggak apa-apa. Iya. Kalau Mbak Nadia nyamannya dipanggil apa? Nadia oke sih kak, biar Langsung kelihatan. Nadia. Nggak pakai Kak atau Iya, Mbak gitu ya? biar Iya. nyaman aja lah. Langsung Nadia gitu ya. Kayak karena ini kan bukan pertama kali ya Nadia kesini, kedua kali berarti. Iya, kedua kalinya. Aku izin ngejelasin lagi ya Nadia Ya, mengenai konseling ini. Jadi konseling ini perlu pemberian bantuan dari saya selaku konselor ke Nadia selaku konseling. Nah nanti di konseling ini tuh bakal ada beberapa asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan. Nanti Nadia selama konseling boleh cerita apa saja ke saya secara terbuka, dan jangan takut untuk nantinya tuh ceritanya tuh disebar kemana-mana, karena saya selaku konselor itu nggak akan nyebarin ceritanya Nadia ke siapapun, dan nanti saya tips sendiri dan kesukarelaan. Apakah Mbak Nadia ini di sini tadi sukarela atas kemauan diri sendiri? Sukarela. Oke, baik. Jadi gitu aja sih. Nadia ada yang mau ditanyain nggak mengenai konseling? Kayaknya belum ada. Oke. Jadi nanti konseling ini tuh berjalan kurang lebih 30 menit. Selama 30 menit itu Nadia boleh menyampaikan apa saja emosinya, sedih, nangis, atau kesal, marah, itu boleh banget, tapi dengan syarat jangan merusak fasilitas di sini ya Nadia. Dan nantinya kalau Nadia ngerasa Nadia butuh sesi tambahan atau ngerasa bahwa konseling kali ini tuh dirasa kayaknya perlu kelanjutan, Nadia boleh lanjut di konseling sesi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Ada yang mau tanyain? Cukup sih, belum ada. Oke. Nanti aku izin ya Nadia untuk mencatat poin-poin penting yang Nadia bilang. Oh iya, silakan. Oke Nadia, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Agak burnout ya, agak stres banget di semester 3 ini. Burnout ya? Kayaknya rasanya kak buru-buru banget gitu. Ya semester 3 itu
kalau kata orang-orang emang semester paling nguras tenaga Ya, gitu ya. ya. Boleh diceritain nggak lebih spesifik, maksudnya yang bikin Nadia tuh merasa dikejar-kejar itu apa? Kayak akhir-akhir ini tugas tuh kak membludak banget. Terus kayak aku merasa tertinggal karena tugasku banyak revisi. Terus kayak burn out kan, stres, jadi nggak bisa mikir. Jadi kak ya nggak dikerjain gitu. Tapi itu aku kadang di situ juga ngerasa kak aku harus mempertahankan IPK aku yang bagus ini. Tapi kalau dipikir-pikir aku sering pakai jatah bolos juga, terus ketinggalan itu banyak revisi, kayaknya kayak nggak memungkinkan aja sih, itu yang buat paling stres. Oke, jadi Nadia di semester ini tuh ngerasa tugasnya tuh membludak sampai bikin Nadia tuh ngerasa burn out gitu ya Iya. Nadia. Terus Nadia tadi sempat bilang kalau misalnya Nadia tuh harus keep apa IPK, Iya. IPK-nya biar tetap bagus. Itu berarti dari semester 1 tuh IPK-nya udah bagus ya Nadia? Kak, ya bertahap sih, nggak langsung bagus. Ya bertahap, Naik kak, gitu. meningkat, nggak langsung yang dipertahankan yang segitu-segitu aja. Jadi Nadia ini dari per semester itu selalu Ya ada naik. kenaikan. Dan semester 3 ini Nadia berharap naik lagi. Iya, Tapi ragu. Iya, dengan situasi yang saya jalani saat ini. Itu ragunya itu karena burn out itu tadi dan sering Iya, ambil jatah. jatah bolos, terus ya banyak revisi juga. Oke Nadia, kalau boleh tahu nih, tujuan terbesar kamu di akademik semester ini apa kalau boleh tahu? Kayak kalau bisa mendapatkan IPK yang aku mau, ya kayaknya mau daftar beasiswa, karena kalau daftar beasiswa yang aku mau itu ada minimal IPK-nya. Jadi kalau aku nggak bisa segitu ya aku belum bisa daftar IPK-nya. Jadi ya itu yang membuat stres juga. Ya, jadi goalsnya dia di semester ini tuh buat dapetin beasiswa itu tadi ya. Oh boleh tahu beasiswa apa itu Nadia? Enggak, beasiswa Pemkot sih. Pemkot. Oh iya, kalau boleh tahu nih Nadia asal sini asli atau ngerantau? Rantau, saya asal Kediri. Jadi ini yang dimaksud ini beasiswa Surabaya atau Kediri? Kediri, soalnya dari Kediri. Ya kalau rantau di sini nggak dapat ya? Iya, Di nggak kurang Surabaya. dapet. Paling ya beasiswa yang bermitra di universitas ya. Kalau selain beasiswa Pemkot itu ada tujuan lain nggak Nadia? Kayaknya biar bisa Bisa? sebentar, biar bisa dapat pekerjaan yang baik sih, kan dilihat IPK juga ya Iya, kebanyakan. iya. Kalau saya tahu sih ya memang rata-rata itu yang dilihat IPK-nya. Kalau Iya. ini. Iya, terus top universitas juga kadang dilihat sih, walaupun universitas saya nggak top. Iya, jadi goalsnya itu dapat beasiswa, terus Iya, juga terus dapat pekerjaan Kerjaan yang memadai ya. Kalau selain beasiswa PMK ini Nadia ada tujuan beasiswa lain nggak? Sambil cari-cari sih yang aku bisa memenuhi spesifikasinya, kayaknya belum ada kak, sambil cari-cari lah. Jadi sambil cari-cari ya. Iya, ada pun kadang nggak bermitra di universitas, jadi agak susah gitu. Kalau Unesa tuh mitranya terbatas ya. Iya, terbatas. Kayak Jarum dia nggak bermitra. Tadi kan
Nadia bilang Nadia itu kayak pengen IPK-nya itu tetap naik, terus punya goals yang lumayan tinggi ya Nadia. Tapi di sisi lain Nadia itu masih sering ambil jatah bolosnya, terus masih sering nunda-nunda revisinya. Iya. Nadia ngerasa nggak bahwa kelakuan Nadia itu nggak sesuai sama goalsnya Nadia? Belum, nggak ngerasa banget. Nggak sejalan lah sama apa yang aku mau dan apa yang aku jalani gitu. Jadi sebenarnya Nadia itu ngerasa ya kalau tindakan itu tuh nggak sesuai. Betul. Dan Nadia juga ngerasa situasi ini tuh berat dan sulit buat diatasi, kayak burnout itu tadi ya. Sedangkan pas saya burnout dan stres, saya tuh nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Jadi kayak saya harus diam, stay gitu. Kalau sambil ngerjain tambah amburadul yang saya kerjain. Jadi saya perlu diam, tapi kalau diamnya itu terlalu lama, jadi saya nggak dapat apa-apa dari diam itu. Oke, jadi Nadia itu kalau burnout tuh prefer untuk diem aja, karena kalau ngerjain sesuatu malah amburadul. Iya. Tapi di sisi lain kalau kebanyakan diem itu malah numpuk tugasnya ya. Oke Nadia, kalau boleh aku tanya nih, saya tanya nih, menurut Nadia ada nggak kebiasaan buruk itu yang bisa diminimalisir di minggu ini? Apa ya, kayaknya saat ini kak yang jatah bolos saja sih yang bisa diminimalisir. Karena kalau revisi itu kak datangnya terus menerus, dikerjain selesai konsul nanti ada kembali revisi. Ya soalnya kan kalau jatah bolos itu kan yang ngontrol Nadia sendiri ya. Dan kalau revisi itu kan dari dosen juga ada campur tangan. Jadi untuk minggu ini Nadia ngerasa bahwa kayaknya bisa meminimalisir jatah bolosnya itu tadi ya. Itu udah bagus sih Nadia udah ada pandangan buat berubah lebih baik. Nadia, kalau boleh tahu ini apa yang kamu lakukan jika benar-benar berkomitmen? Kayaknya aku benar-benar harus berubah ya. Soalnya kalau saya terus-terusan malas-malasan seperti ini sampai saya kerja, kayaknya saya langsung dipecat sih. Ya, jadi Nadia tuh berkomitmen biar itu tadi ya, biar berubah gitu Iya, ya. berubah. Nggak bisa terus-terusan di situasi seperti ini. Soalnya bakal kerja juga, bakal ketemu orang lain juga. Kemudian mau tanya lagi nih, kalau menurut kamu seberapa perlu perubahan ini tadi buat masa depan kamu? Entah itu karir ataupun apapun itu. Perlu banget dong. Ya kayak yang saya bilang tadi ya. Ya saya nggak bisa di situasi yang terus-menerus seperti ini. Males-malesan, santai, menanggapi rasa stres saya terus menerus untuk tetap diam. Kalau saya kerja dengan situasi seperti itu, ya saya kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman juga. Jadi Nadia ini sebenarnya udah punya motivasi ya untuk berubah. Betul-betul terkait nanti di masa depan mengenai pekerjaan itu juga jadi pendorong Nadia buat berubah. Dan Nadia udah siapkan buat berubah. Iya, siap aja sih. Dan udah siap ya berkomitmen untuk melakukan langkah kecil demi perubahan di masa depan. Betul. Kalau boleh tahu nih, Nadia udah dari skala 1 sampai 100 udah berapa siap? 78. Udah lumayan sih, udah bagus. Nadia udah bagus sih karena udah ada dorongan dari internal untuk berubah. Karena kan
kalau dorongan dari eksternal tuh kadang kayak masih kurang gitu ya Nadia. Iya. Yang penting itu kan dari internal. Terus tadi kan Nadia bilang Nadia itu kayaknya paling bisa meminimalisir itu ngurangin jatah bolosnya Nadia gitu ya Nadia. Nadia udah ada bayangan nggak nanti gimana Nadia caranya ngurangin jatah bolosnya itu? Apa yang Nadia lakuin biar Nadia itu bisa ngurangin jatah bolosnya? Kak, ya berdasarkan tugas itu juga mempengaruhi cara bolos. Kadang saya bolos karena saya belum ngerjain tugas, jadi saya ambil jatah bolos itu. Untuk meminimalisirnya ya mungkin saya kerjain tugas dulu atau bangun tepat waktu. Kadang saya juga bangun terlambat, itu yang membuat saya ambil jatah bolos juga sih ya. Jadi yang buat Nadia itu ambil jatah bolos tuh karena tugas, Iya, sama sama telat bangun. telat bangun. Itu emang kalau telat bangun itu berapa menit dari jam kelas? Kadang kelas jam 7 saya bangun setengah 9. Oke, itu Pak perlu diubah sih Nadia. Iya, perlu. Kadang kan saat ini saya tinggalnya sama saudara ya. Kadang itu balik di kos juga. Nah itu yang balik di kos itu yang saya sering telat bangun itu. Karena di kos kan itu sharing ya. Iya. Jadi kalau setel alarm keras-keras tuh kayak takut bangunin Nggak enak ya. iya, orang lainnya. Oke. Tapi Nadia udah ada bayangan ya untuk mengubah kebiasaan ini tadi, mulai dari ngerjain tugas itu lebih cepat, terus juga bangunnya lebih tepat waktu. Iya. Oke. Aku mau nulisin pernyataannya Nadia ini tadi, Boleh. dan Nadia nanti tanda tangan ya sebagai bentuk komitmen. Betul, boleh. Aku tulis dulu ya. Iya. Bagus ya. Di sini ya. Oke, sudah ya. Iya. Ini nanti di akhir sesi saya kasih dan disimpan ya nanti ya. Iya, benar. Tadi kan Nadia bilang kalau Nadia itu udah berkomitmen, tadi kan juga udah nulis ya komitmen biar nggak ambil jatah bolos dengan ngerjain tugasnya lebih awal, terus bangun pagi juga lebih pagi lagi. Betul. Nah kalau misalnya nih suatu hari tiba-tiba Nadia ini komitmennya tuh ke distract, kayak tiba-tiba ternyata akhirnya tetap ambil jatah bolos karena sesuatu alasan, itu Nadia ada rencana lain nggak atau istilahnya plan B gitu? Kayaknya karena aku belum ada plan B ya, jadi aku mengusahakan diri ini untuk nggak ke distract walaupun susah. Aku mengusahakan yang terbaik untuk nggak ke distraksi ini. Jadi Nadia ini nggak ada plan B, Ya. tapi Nadia usahain untuk biar nggak ke distract gitu. Tapi Nadia udah nggak ada plan B sama sekali ya? Nggak, belum ada sih. Kayaknya nanti seiring berjalan waktu mungkin kepikiran juga sambil. Nanti boleh dipikirin lagi. Iya. Oke, jadi tadi itu
eh, bisa dicatat ya, bisa saya catat, ada catatan kalau hambatan bisa terjadi, Nadia itu tetap ngusahain. Ya. Terus tadi juga Nadia bilang dari skala 10 sampai 100 untuk perubahan itu Nadia pilih 78 kalau nggak Iya. salah ya. Kenapa kok 78 Nadia? Karena saya merasa cukup yakin, tapi ada part yang saya belum yakin juga. Jadi intinya tuh keyakinannya berapa nih kalau skala 0 sampai 10? Di 7. 7/10 ya? Iya, 7/10. Yang tiganya belum gitu yakin. Jadi maaf. Jadi tadi tuh Nadia udah cerita mengenai IPK yang Nadia itu sebenarnya pengen tingkatin setiap semester. Terus Nadia pengen nanti di kalinya itu dapat karya yang bagus, dapat beasiswa yang dari Pemkot juga. Tapi Nadia itu masih sering nunda-nunda revisi, terus ambil jatah bolosnya. Dan Nadia ini tadi udah berkomitmen untuk berubah dari skala 78/100. Kalau boleh nih Nadia, bisa nggak nulis harapannya Nadia setelah sesi konseling ini, perubahan yang pengen Nadia dapatkan? Iya, boleh. Silahkan. Kalau Kak Nisa tadi udah makan siang tetap? Saya sudah sih kebetulan. Ya. Kak Nisa sendiri juga merantau atau asal Surabaya? Aku rantau sih, benar. Aku dari Blitar. Wow, Iya. anu yang deket gunung apa pantai ya? Gunung. Iya, deket loh. Oh ya, hawanya dingin-dingin gitu ya kalau di gunung. Iya sih. Kan Gunung Kelut sama kayak Kediri. Oh iya, tapi Iya. aku agak jauh sih dari Gunung Kelut. Sudah? Ya, Oke. Oke, izin nangkep ya Nadia. Di sini Nadia nulis kalau Nadia itu setelah konseling ini Nadia berharap bisa berubah. Nadia berharap bisa lebih baik lah biar dapat beasiswa di Pemkot, dan kalau bisa beasiswa lain juga apa.
Terus Nadia juga berharap dapat karir yang bagus. Ya, amin. Oke, Nadia udah bagus banget, udah berani terbuka sama saya, udah berani nulis juga. Oh iya, ini tadi saya kasih ke Nadia ya. Nadia boleh simpan. Ya, siap. Kalau disimpan. Oke Nadia udah bagus banget, udah berani terbuka ke saya, udah berani nulis juga tadi perasaan dan harapannya. Gimana nih perasaan Nadia setelah konseling? Lebih agak tenang sih, menemukan solusi, Kak. Oh ya, saya udah ngerti apa mau saya, apa yang akan saya jalani nanti. Nih, jadi Nadia udah tahu ya di sini mau ngapain. Apa emang boleh dijelasin lagi nggak yang saya bilang dari awal tadi? Oh ya, kayak komitmennya untuk bangun lebih pagi, untuk nggak ambil jatah bolos, untuk mengerjakan tugas tepat waktu agar nggak perlu revisi itulah. Semoga. Iya, semoga Nadia ini bisa ya ngelakuin komitmen tadi tanpa ada distraksi. Dan kalau bisa sih Nadia abis ini pikirin lagi mengenai plan B yang udah kita bahas tadi. Soalnya plan B itu penting ya, kalau misalnya jaga-jaga Nadia itu di tengah progresnya tiba-tiba kena distraksi dan tiba-tiba hancur gitu aja plannya, kan sayang ya Nadia. Nanti boleh pikirin lagi. Nah nanti saya ngasih tugas ke Nadia nih yang bisa dilakuin di rumah. Yang satu itu Nadia nulis catatan perubahan kecil yang Nadia udah lakuin, dan Nadia tuh bisa ngamatin nih seberapa jauh perubahannya dan apa aja yang perlu diubah lagi gitu. Nadia sanggup? Nadia, karena ini konselingnya juga sudah Oke Nadia, karena Nadia juga udah ngerasa bahwa udah nemuin nih titik terangnya, dia udah ngerti komitmen nanti mau gimana. Mungkin sesi konseling kali ini cukup sampai sini. Kalau Nadia masih mau ada yang disampaikan, boleh banget Nadia, dan mau tambahin lagi. Kayaknya udah cukup sih untuk hari ini. Oke, Nadia rasa ini udah cukup ya Nadia. Iya. Kalau misalnya Nadia butuh konseling berikutnya atau sesi berikutnya, kalau dia merasa konseling kali ini tuh kurang, Nadia boleh atur aja jadwalnya. Nadia, ada nggak kira-kira Nadia bikin? Iya, ada sih. Kapan nanti? Oke, nanti dikabarin lagi. Kalau misalnya Nadia pengen ceritain progres perubahan itu, Nadia boleh kabarin saya aja, atau telepon nggak apa-apa, atau kalau mau ketemu Nadia boleh kabarin aja. Nadia, ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Oke. Mungkin sesi konseling kali ini cukup sampai sini aja. Ya.
Terima kasih ya dia udah kesini siang-siang panas-panas Iya. naik motor sendiri Iya. dari Ketintang. Semoga dia nanti benar-benar bisa berubah dan semoga IPK-nya Nadia benar-benar bisa naik, Amin. dapat beasiswa dari Pemkot Kediri, terus juga dapat karir yang bagus. Amin. Gimana dia? Ya, terima kasih juga Makasih ya. Kak Nis.